Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fikri Muhammad Rizal, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro angkatan 2025. Jadi di sini aku akan menjelaskan sama teman-teman apa itu coding dan bagaimana cara kerja coding atau bisa disebut juga basic atau dasar dalam mengcoding atau dalam algoritma dan pemrograman. Langsung aja ke PPT-nya ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan kepada teman-teman mengapa dan apa itu coding atau bagaimana alurnya. Yang kedua adalah kita akan belajar pakai konsep coding dengan menggunakan atau dengan berbasis blog dengan menggunakan website namanya Scratch teman-teman. Yang ketiga adalah kita akan mengganti atau mengubah yang tadinya dari blok-blok menjadi teks yang berbasis bahasa Python. Sebenarnya di sini banyak banget bahasa coding teman-teman. Cuman aku akan menggunakan bahasa Python dulu karena menurut aku bahasa Python yang paling gampang. Nah, yang keempat, aku akan nunjukin program dasar atau program pertama yang mungkin teman-teman bisa ikutin yang gampangnya lah di Scratch dan Python. Yang kelima, kita akan mencoba atau mendemokan proyek yang aku punya. Langsung aja teman-teman. Nah, ini pertama adalah algoritma. Jadi, apa sih algoritma? Kenapa sih kita harus belajar algoritma? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu algoritma teman-teman. Jadi, algoritma itu adalah solusi atau jalan keluar dari masalah yang kita punya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengcoding atau membuat sesuatu, teman-teman tuh harus punya masalahnya dulu atau teman-teman punya ide. Nah, jadi masalah yang ingin kita selesaikan atau ide yang ingin kita wujudkan itu tuh adalah titik dasar atau titik utama dalam kita mengcoding atau melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah algoritma. Jadi gini ya teman-teman. Jadi habis kita punya masalah atau ide, kita itu punya algoritma. Nah, algoritma ini adalah solusi atau cara kerja atau jalan keluar kita untuk melakukan ide tersebut atau untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu namanya algoritma ya teman-teman. Yang kedua adalah kode atau coding. Jadi setelah kita udah punya masalahnya dan kita punya solusi dari masalah tersebut, kita akan mengcoding atau kita akan mentransferkan solusi tersebut ke dalam bahasa komputer yaitu bahasa Python atau bahasa mesin ya teman-teman. Jadi alur algoritma itu kayak gitu teman-teman. Jadi pertama kita harus punya masalah atau ide, yang kedua kita harus punya algoritma atau solusinya, selanjutnya adalah kita kode atau kita menerjemahkan bahasa kita ke bahasa mesin. Nah contohnya di sini teman-teman, misalnya orang ini tidak mengenal orang ini. Nah, jadi dia akan bertanya kepada orang ini. Nah, masalahnya kan adalah dia tidak tahu nama orang ini. Nah, dia bertanya siapa nama kamu itu adalah algoritmanya teman-teman. Jadi solusi dari masalah yang dia punya. Bertanya siapa namamu lalu dijawab namaku adalah nah. Nah, itu masalahnya udah selesai kan ya teman-teman. Nah, itu baru sampai algoritma. Nah, kalau misalnya dari masalah ini mau kita coding atau mau kita masukkan ke dalam bahasa komputer itu namanya coding teman-teman. Nah, langsung aja aku kan mau ngejelasin yang kita akan belajar konsep coding pakai yang blog. Nah, pakai konsep blog ini kita menggunakan website Scratch ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung buka website teman-teman sendiri. Aku mau tunjukin aja, teman-teman bisa langsung buka browser teman-teman, entah itu Chrome, Google, atau DuckDuckGo, Microsoft Edge, atau yang lainnya teman-teman bisa langsung buka aja. Nah, teman-teman bisa langsung ketik di sini Scratch ya teman-teman. Nah ini aku mau tunjukin dari awal, jadi ini langsung aja enter. Nah nanti kalau udah teman-teman pilih yang atas ya teman-teman, yang ini scratch.mit.edu. Teman-teman langsung klik aja. Nah karena aku sebelumnya udah pernah login dan punya akun, jadi tampilan utamanya itu kayak gini.
Namun aku akan nunjukin ke teman-teman gimana sih cara membuat akun atau bagaimana eh, tampilan pertama saat baru pertama kali membuka Scratch. Jadi aku mau sign off dulu. Nah, jadi tampilan pertama yang akan teman-teman temuin itu kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya belum pernah mengunjungi website atau belum pernah login, teman-teman akan ditampilkan seperti ini. Sebentar teman-teman. Oke aman. Nah, teman-teman bisa langsung pencet join kalau teman-teman belum punya akun. Kalau udah punya akun, teman-teman bisa langsung sign in. Jadi aku mau nunjukin aja cara untuk membuat akunnya, teman-teman pencet join. Nah, lalu saat teman-teman udah pencet join, teman-teman bisa menggunakan username sebebas mungkin. Dan saran aku atau saran dari websitenya juga jangan menggunakan nama asli agar kita bergerak anonim aja teman-teman. Kalau mau menggunakan nama asli juga nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Ini benar-benar bebas. Aku misalnya mau pakai panggilan aku aja teman-teman. Fikri 1 2 3 4 5 6. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman. Terus untuk password, oh ini udah kepake, jadi kita pakai yang lain aja. Ini ya teman-teman. Nah, untuk password teman-teman bisa langsung ketik aja di sini. Nah, aku akan bantuin teman-teman bikin. Tapi di sini aku nggak akan bikin akun lagi ya teman-teman. Aku akan nunjukin aja. Mungkin teman-teman bisa ketik passwordnya sesuka teman-teman. Kalau udah langsung di next aja. Nah, di sini akan tunjukin select country, teman-teman bisa langsung pilih aja negara yang teman-teman mau. Nah, karena aku Indonesia dan nasionalisme banget, aku mau milih Indonesia. Teman-teman bisa pilih yang lain dan nggak akan berpengaruh apa-apa. Nah, untuk selanjutnya adalah dia akan menanyakan bulan dan tahun lahir kita. Kita langsung jawab aja teman-teman. Oke, next. Nah, dia akan menanyakan gender. Di sini ada female, male, non-binary atau ya itu dan ada dari gender atau ada gender lain atau teman-teman nggak mau bilang. Karena di sini aku pria, tulen dan maco. Aku langsung bilang ya aja. Nah ini next. Nah ini email karena aku udah punya ya teman-teman. Jadi aku nggak mau email aku lagi karena nanti nabrak. Nah, teman-teman bisa langsung isi. Nanti kalau udah keisi tuh tampilannya cuman berhasil. Nah, kalau udah berhasil, teman-teman bisa langsung pencet scratch. Dan pas udah kepencet, teman-teman bakal langsung ke home menu. Home menu yang udah login ya, teman-teman. Di sini aku mau login dulu. Nah, nanti tampilan utama kalau udah login tuh kayak gini ya, teman-teman. Nah, kalau udah login, dan teman-teman mau bikin project baru, teman-teman bisa langsung pencet create. Sebelumnya, aku mau nunjukin dulu ada apa aja di home menu di Scratch ini. Sini tuh ada banyak banget. Pertama ada Scratch New atau berita Scratch. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat berita-berita terbaru atau updatean-updatean atau event-event yang ada di Scratch. Selanjutnya adalah fitur project. Nah, di sini teman-teman bisa melihat atau bahkan teman-teman bisa nge-remix project-project yang sebelumnya udah dibikin sama orang. Teman-teman bisa langsung klik aja, nanti bisa di-remix atau teman-teman misalnya mau lihat bagaimana sih program yang bekerja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada fitur studio, Scratch Design Studio, dan lain-lainnya teman-teman. Banyak banget di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin sendiri atau mencet apa nih aku mau bikin. Nah, teman-teman bisa langsung mencet create dan akan langsung ditunjuk dimasukkan ke dalam file baru atau kertas baru ya teman-teman. Nah, nanti akan loading seperti ini. Nah, kalau udah tuh langsung kayak gini teman-teman. Langsung ada 3 bagian atau 3 jendela. Yang pertama di sini adalah semua perintah dan syarat atau apa namanya komen-komen yang bisa teman-teman pakai. Di sini ada kertas yang akan teman-teman coding, teman-teman jadi codingnya akan di kertas ini dan ini adalah si kucing atau hasil dari codingan teman-teman. Dia itu apa namanya pengaplikasian dari coding teman-teman yang telah teman-teman buat.
Nah, di sini tuh ada banyak banget, ada motion, look, sound, event, control, sensing, operator, variable, dan my block. Mungkin aku akan jelasin secara singkat aja, teman-teman. Jadi, motion itu adalah kita menggerakkan si kucing ini. Jadi, ada banyak banget tuh, move, turn, gitu-gitu. Looks ini kita mengubah dia atau tampilannya dia itu akan berubah seperti say hello. Nah, ini tuh say bukan bersuara ya teman-teman. Jadi dia akan cuman nampilkan bubble chat di sini hello kayak gitu teman-teman. Nah, di sini bisa switch custom dan lain-lain. Di sini ada sound. Nah, ini sound baru dia akan bersuara teman-teman. Event ini untuk acara atau bagaimana dia bekerja. Kalau yang when green flag click berarti dia akan bekerja ketika kita pencet ini dan space dan lain-lain teman-teman. Kontrol, kita akan mengontrol codingan ini, mengontrol untuk menunggu 1 detik, mengulang 10 kali, mengulang selamanya, dan lain-lain. Sensing ini sensor, yaitu ketika touching color, dan kita bisa menanyakan ini tuh masuknya ke input ya teman-teman, kayak input gitu. Nah, ya ini operator dan ini variabel. Jadi untuk pertemuan kali ini aku bakal nunjukin program basic aja teman-teman, yaitu kita akan bertanya kepada user. Kita kan sebagai programmernya ya teman-teman. Nah, kita akan menanyakan kepada user siapa namanya dan kita akan bilang halo user seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu event adalah ketika green flag klik dan lalu kita menggunakan input, ini namanya input. Jadi dia akan bertanya what's your name dan menunggu. Lalu ini adalah variabel jawabannya dan kita akan menggunakan yang ini teman-teman. Say hello aja teman-teman. Dan karena kita ingin menggabungkan dua kata yaitu hello dan answer, maka kita menggunakan operator yaitu ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita bikin. Sebentar ya teman-teman, ada error di keyboard. Aku akan kembali lagi kalau udah benar. Oke teman-teman, aku udah ketemu masalahnya. Jadi yang kita gunain ini tuh bukan untuk menambahkan dua variabel atau kata ya teman-teman. Ini untuk angka dan angka. Jadi ini salah, bisa kita drag balik ke sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, itu gimana sih cara dari sini ke sininya, itu tinggal di drag and drop ya teman-teman. Kita pakainya yang ini adalah kata atau bahasa. Kita tinggal drag, yang dari sini kita klik tekan, lalu kita lepas, kita arahkan ke sini. Nah, udah ya teman-teman, seperti itu aja. Lalu di sini kita tambahin hello, hello, hello spasi. Dan di sini adalah jawaban. Jadi hello jawaban, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini udah jadi sih seperti ini untuk program pertama atau program basic ya teman-teman. Sini dia akan bertanya what's your name saat kita jawab. Kalau misalnya adalah Fikri, dia akan bilang hello Fikri teman-teman. Nah, jadi kalau di Scratch ini dia itu nggak menggunakan sintak atau bahasa programnya ya teman-teman. Jadi kita benar-benar tinggal drag and drop sesuai dengan eh, perintah, syarat, dan komen yang udah ada di dalam Python di dalam script-nya tersebut. Nah, sekarang aku mau nunjukin coding yang berbasis si Apex ya. Jadi kan kita udah belajar yang blocks-nya, sekarang kita akan belajar yang di text-nya teman-teman, yaitu kita menggunakan bahasa Python. Dan website yang kita gunain untuk mengcoding dalam bahasa Python ini itu namanya Replit teman-teman. Nah, aku akan nunjukin untuk pembuatan cara membuat akun baru Replit. Cuman sebelumnya aku mau ngasih notes atau catatan dulu nih teman-teman. Jadi di Replit itu karena website yang berbasis online, jadi mungkin kita akan mendapatkan versi yang berbeda karena webnya itu sering banget update. Jadi mungkin teman-teman bisa dapat versi Replit yang beda kayak yang aku tunjukin. Nah, yang kedua adalah versi yang aku punya sekarang itu tuh udah ada AI-nya, jadi dia bisa membantu kita untuk membuat codingan atau membuat aplikasi, membuat website, dan juga bisa membantu kita untuk mengecek
error apa yang terjadi dalam codingan kita, seperti itu teman-teman. Yang terakhir adalah Replit ini adalah open source ya teman-teman. Jadi website yang terbuka untuk semuanya. Nah, jadi teman-teman itu nggak bisa kena copyright atau jadi teman-teman kalau misalnya walaupun itu kode teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan fitur yang gratis, nah itu tuh bisa diambil sama orang teman-teman, bisa di remix atau di coding ulang. Jadi teman-teman kalau mau apa namanya, mau privasi lebih, teman-teman bisa menggunakan website lain atau teman-teman bisa menggunakan fitur yang berbayarnya di Replit ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi aku langsung aja nunjukin cara pembuatan akun Replit. Nah, karena sebelumnya aku udah login, jadi tampilan utamanya tuh kayak gini teman-teman. Sebentar ya, udah login. Nah, tampilan utamanya itu kayak gini teman-teman. Nah, ini masih loading ya, nanti mungkin akan, nah ini tampilan utamanya kalau teman-teman udah login. Karena aku mau nunjukin cara buat akunnya, aku akan logout. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau cari, teman-teman bisa langsung aja klik replit.com. Udah itu udah yang paling benar ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau klik Replit, ingat ini lambangnya itu yang ini dan domainnya itu .com ya teman-teman, bukan yang lain. Nah, ini adalah tampilan utama teman-teman ketika teman-teman baru ngeklik si website Replit-nya kalau belum pernah login. Jadi di sini tampilannya sih cuma kayak gini doang. Di sini ada tulisan login dan sign up. Kalau teman-teman belum pernah punya akun atau baru pertama kali, teman-teman bisa langsung klik sign up. Nah, dan di sini tuh banyak banget pilihan teman-teman untuk sign up. Contohnya adalah Google dengan menggunakan akun Google, menggunakan akun GitHub, menggunakan menggunakan Twitter, atau teman-teman bisa bikin email dan password. Ada satu lagi SSO atau single sign on. Nah, karena aku sebelumnya udah pernah bikin akun pakai Google, jadi aku akan nunjukin yang menggunakan email dan password aja teman-teman, karena ini itu enggak apa namanya, yang normalnya lah, yang basic lah. Nah, teman-teman bisa langsung ketik aja email teman-teman. Misalnya aku mau ketik email aku atau aku mau bikin akun baru ya teman-teman. Ini email aku. Nah, kita lihat, oh emailnya udah pakai. Jadi kita mungkin aku akan mungkin pakai akun yang lain ya teman-teman. Nah, aku pakai akun ini. Dan passwordnya teman-teman bisa langsung bikin sendiri. Nah, kalau udah nanti akan akan menunggu ya teman-teman. Ini masih loading. Mungkin aku akan nge-cut videonya biar nggak terlalu lama, jadi teman-teman bisa langsung melihat hasilnya aja. Nah, kalau udah selesai, teman-teman itu bakal disuruh verify email address. Nah, di sini aku akan verify email address aku dulu teman-teman, karena email ada di aku di handphone, maka akan aku cut videonya ketika udah verifikasi ya teman-teman. Nah, teman-teman udah, nanti kalau udah ke verify, teman-teman bisa langsung masuk ke homepage-nya atau tampilan berandanya. Nah, tampilannya kan kayak gini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bingung gimana cara bikin apa namanya mengcodingnya. Nah, di sini pertama-tama karena aku menggunakan yang gratis, jadi aku cuma punya 10 kesempatan untuk menggunakan mengcodingnya teman-teman di website Replit ini. Jadi aku akan menghapus beberapa program yang aku punya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat program-program atau proyek-proyek yang pernah teman-teman gunain, teman-teman kerjain, teman-teman bisa langsung pencet di apps ini. Di sini itu bakal banyak banget ya, teman-teman. Nah, ini apa namanya? Proyek-proyek aku sebelumnya. Di sini yang ini karena berbeda mata kuliah, aku akan langsung hapus saja karena yang lainnya masih kepake teman-teman. Jadi yang ini aja yang aku hapus. Nah, sekarang aku akan nunjukin teman-teman untuk
Nah, jadi aku akan nunjukin ke teman-teman cara mengcoding dari awal. Nah, jadi teman-teman bisa mencet ke developer framework ini dan teman-teman bisa langsung pencet create, atau kalau misalnya di sini udah ada Python, teman-teman bisa langsung pencet Python. Teman-teman bisa langsung pencet Python. Nah, di sini akan tampilannya sebenarnya teman-teman ada loading. Nah, sini akan ada langsung pencet remix. Eh, tapi kalau di remix ini teman-teman itu bakal ngelihat si print hello world ini karena teman-teman meremix atau mengedit. Kalau misalnya teman-teman mau benar-benar dari nol, teman-teman bisa pencet developer framework lagi. Nah, teman-teman cari sendiri ya di sini, teman-teman bisa pencet create. Nah, setelah teman-teman mencet create, itu tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Nah, sebentar teman-teman, tunggu masih loading. Ini agak lemot karena dari jaringan dan dari device aku juga kurang bagus ya teman-teman, mohon dimaklumkan. Mungkin aku akan pause dan akan melanjutkan videonya ketika sudah berhasil tampilannya ya teman-teman, sebentar. Oh, teman-teman di sini udah muncul tampilannya. Nah, teman-teman itu bakal disuruh memilih template dulu. Teman-teman pilihnya Python yang Replit dan lambangnya itu kayak gini ya teman-teman. Kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman bisa nyari aja yang paling mirip, tapi harusnya dia ada di paling atas karena di favorit atau sering digunakan oleh orang lain. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung ganti title atau judulnya di sini karena kita mau bikin project pertama, jadi kita akan langsung bikin project pertama. Nah, ini projectnya sama ya kayak sebelumnya teman-teman. Jadi kita akan menanyakan kepada user siapa namanya dan kita akan bilang kepada user halo nama user gitu. Nah, tampilannya itu kan seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pasti mungkin akan bingung, kalau gini kita codingnya di mana? Nah, sebenarnya itu kalau kita mau coding, kita itu harus mau coding di file yang namanya main.py teman-teman. Karena Python, jadi nama file belakangnya itu adalah .py. Nah, ini yang tadi aku bilang teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai dulu, teman-teman bisa langsung kecilin. Nah, teman-teman bisa geser dan teman-teman bisa nyari main nya. Nah, cari main nya itu kalau di versi aku itu pencet ini teman-teman. Nah, open file. Cuman sebelumnya aku menunjuk ini ke teman-teman. Kan ini aku hitam ya. Mungkin teman-teman di temanya itu putih. Teman-teman bisa mencet yang ini dan langsung mencet tema teman-teman. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu adalah terang dan gelap. Karena menurut aku gelap lebih enak dipandang karena nggak terlalu menusuk ke mata. Jadi aku menggunakannya yang gelap. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin yang main file. Jadi teman-teman bisa cari yang logonya kayak gini atau open file. Kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman bisa klik Ctrl Shift B ya teman-teman. Nah, nanti akan muncul itu kayak gini. Nah, Ctrl Shift B. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung klik main file-nya. Nah, kalau teman-teman klik aja main file-nya itu bakal masuk ke window utama. Karena kayak gini kan jadinya teman-teman nggak kelihatan hasilnya ya, nggak kelihatan tab hasil. Teman-teman bisa klik main file-nya, teman-teman tekan, teman-teman drag, nah teman-teman bisa pindahin mau di kiri atau di atas, terserah teman-teman. Misalnya aku maunya di kiri karena aku biasanya enaknya di kiri. Nah, jadi nanti kita akan coding di sini dan hasil dari codingannya itu akan muncul di sini teman-teman. Nah, karena ini agak besar, karena terlalu besar si hasil, jadi aku akan ngecilin ya teman, biar enak ngodingnya. Nah, sebelum aku mau nunjukin ini ke teman-teman settingan-settingan yang ada di Python ini. Teman-teman bisa mencet spaces atau teman-teman bisa tambahin, bisa mencet tambah dan teman-teman bisa nyari di sini setting. Nah, user setting teman-teman. Nah, kalau udah ketemu, teman-teman bisa mencari setting-setting yang teman-teman mau. Contohnya di sini adalah tema yang tadi dan di sini adalah font size. Di font size ini ada tiny, small, normal, large, dan huge. Karena menurut aku tiny, small, dan normal ini terlalu kecilan dan hampir nggak enak dilihat untuk dilihat. Jadi aku menggunakannya yang large. Kalau teman-teman mau gunain yang lain juga nggak masalah. Dan teman-teman bisa advanced developer setting seperti add ruler, nambah keybind, dan lain-lain, dan kode editingnya. Ini terserah teman-teman, tapi untuk yang utama adalah font size dan tema, karena kita masih dasar ya teman-teman.
Nah, kalau udah kita bisa langsung klik close tab di sini. Nah, kalau udah kita langsung coding aja teman-teman. Nah, perbedaan dengan si blog, kalau di teks ini kita tuh menggunakan sintaks teman-teman atau kode yang untuk menghubungkan antara bahasa mesin dan bahasa kita. Kalau misalnya di Scratch untuk menampilkan apa namanya hasil dari codingan kita kepada si kucing hasil itu kan pakainya yang say ini ya teman-teman, say something. Nah, somethingnya ini akan muncul di kucing. Nah, kalau di Replit kita itu pakai sintaks yang namanya print. Jadi kita itu mengeprint atau mencetak apa ke si hasil. Jadi contohnya gini ya teman-teman, print. Nah, kalau udah print kita harus menggunakan buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu kita mencet ketik dan misalnya kita mau hello aja, hello aja di sini ya teman-teman. Nah, hello kalau udah jangan lupa hello, setelah hello kurung lagi. Nah, setelah ini kita bisa langsung run dan pas kita run dia itu akan muncul hello di sini teman-teman. Nah, udah kan ya, udah dengar itu teman-teman. Nah, kalau untuk inputan, kalau di sini kan tinggal X atau tanya what's your name and wait. Kalau di Replit kita itu menggunakan yang namanya input teman-teman. Input sama dengan langsung aja kita ini print. Nah, kayak gini ya teman-teman. Misal kita nanya ketik what is your name, tanda tanya dan spasi ya teman-teman, jangan lupa, karena kalau misalnya nggak pakai spasi nanti jawaban kita itu langsung berada di setelah tanda tanya bukan depannya, karena nggak ada spasi jadi dia akan mepet banget kayak gitu teman-teman. Nah, kalau udah kita bisa langsung ini aja, sebentar teman-teman, aku ada ini, ada kelupaan. Nah, aku ada salah ya teman-teman, jadi kita habis input nggak usah pencet print lagi, jadi langsung aja input what is your name, dan setelahnya kita akan mungkin langsung print. Di sini kita kasih variabel dulu teman-teman, yaitu adalah nama sama dengan input. Nah, sini langsung aja print ke kurung hello, koma plus 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 nama. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi print hello plus nama. Langsung aja kita kasih set name Fikri. Sini hello Fikri. Nah, aku juga mau nunjukin di sini teman-teman. Kalau di coding itu dia itu membacanya berprogram akan dari atas ke bawah dengan secepat mungkin. Makanya kalau misalnya kita lihat di ini apa namanya di Scratch, dia itu ada end wait. Jadi karena apa namanya karena ada end wait ini dia itu akan menunggu, karena kalau misalnya nggak ada end wait itu benar-benar langsung ke bawah. Aku mau langsung contohin aja tentu, misalnya kita langsung aja di sini saya hello dan saya hello ya teman-teman. Aku mau langsung tunjukin saya hello dan saya mungkin adalah di sini hai. Nah, kalau kita lihat di sini kan si program mungkin akan saya hello dulu baru saya hai ya teman-teman, tapi itu salah teman-teman. Jadi program ini akan bergerak dari atas ke bawah namun secepat-cepatnya. Jadi kalau misalnya nggak ada jarak dari si antara say hello dan say hi, dia itu akan langsung say hello dan say hi secepat mungkin sampai teman-teman nggak bisa lihat hello-nya. Teman-teman cuma bisa ngeliat hi-nya karena adalah perintah terakhir. Kita tes aja teman-teman. Nah, langsung sih hi, nggak hello karena nggak ada waktu untuk menunggu. Nah, untuk apa namanya di Python untuk kita bikin waktu kita membuat library menunggu, yaitu kita menggunakan program import. Nah, import kita menggunakan import sama dengan import langsung aja teman-teman, di sini adalah type. Nah, kalau udah si Python di dalam codingan ini itu udah punya
waktu, udah punya perintah untuk menunggu. Dan untuk masukinnya, kita bisa klik di sini adalah time.sleep, buka kurung tutup kurung, langsung aja ketik berapa detik yang teman-teman mau. Misalnya aku maunya 2 detik. Di sini ketik saran, ini kita bertanya dan kita menjawab, misalnya adalah Fikri, dia akan menunggu 2 detik baru ke program selanjutnya teman-teman. Nah, eh, udah mungkin dari Rapid dan Scratch itu aja pengenalan untuk program pertama atau program basic kita. Selanjutnya aku menunjukin project yang udah aku kerjain, yaitu adalah activity 1 dan cooking pasta. Oke teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman mau melihat program aku, itu ada di link di deskripsi ya teman-teman. Di link drive-nya itu ada link untuk PPT dan untuk link si program aku teman-teman. Nah, karena aku udah ngerjain sebelumnya, aku langsung buka aja di sini. Sebentar teman-teman, agak lama. Mungkin aku akan cut videonya ketika udah kebuka ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sini udah kebuka untuk si Scratch dan Reflect-nya. Dan aku mau nunjukin ini Scratch aja. Jadi programnya itu adalah yang pertama ketika kita bertanya inputannya adalah bertanya siapa namamu, dan outputannya adalah menjawab atau berkata hello, jawaban dari pertanyaan inputan kita. Lalu kita akan menunggu selama 1 detik, dan lalu kita akan bertanya lagi atau kita menginput lagi berapa umurmu, dan kita akan menunggu. Di sini setelah keluar hasilnya, kita akan berkata lagi you are, jawaban dari pertanyaan kita yes or. Nah, kalau di sini bisa kita langsung play aja teman-teman. Nah, di sini misalnya kita langsung jawab aja Fikri. Dia akan saya hello Fikri selama 1 detik, dan akan langsung ke program selanjutnya, yaitu how old are you. Berapa umur kamu? Misalnya kita jawab 12, dia akan saya you are 12 years old. Seperti itu ya teman-teman untuk program activity 1. Kita bertanya 2 kali dan kita menghasilkan output 2 kali juga. Jadi 2 input dan 2 output. Nah, di sini teman-teman bisa ganti pertanyaan dan hasil outputannya. Teman-teman bisa ganti suka teman-teman. Di sini aku menggunakan registernya dan how old are you, karena di Reflect aku menggunakannya what is your name dan where are you from. Nah, di sini di Reflect sama aja teman-teman, kayak yang aku jelasin tadi. Kita import time dulu untuk kita memasukkan waktu, yaitu biar kita bisa membuat program menunggu selama 2 detik, dan setelah itu baru melanjutkan ke program selanjutnya. Kita bisa langsung run aja teman-teman. Ini akan bertanya what is your name, kita jawab Fikri, dan saya hello Fikri, dan selama 2 detik dia akan bertanya lagi where is from. Misalnya kita jawab Jakarta, kita say oh you are from Jakarta. Seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti juga di sini pertanyaan. Salah pencet, maaf teman-teman. Teman-teman bisa langsung, ini AI-nya ya teman-teman, fitur AI. Nah, biasanya teman-teman bisa langsung ganti inputan, ganti pertanyaannya, dan misalnya teman-teman mau ganti outputan juga bisa. Teman-teman bisa langsung ganti aja di sini. Nah, ini untuk yang activity 1 ya teman-teman. Ini masih dasar atau masih basic banget. Selanjutnya aku menunjukin ya cooking pasta. Programnya sama juga, ada di bawah, yaitu di Google Drive bersamaan dengan link project activity 1 dan link PPT. Dan aku akan lanjut langsung ke programnya teman-teman. Nah, untuk project kedua aku, yaitu adalah cooking pasta ya teman-teman. Jadi di sini aku akan nunjukin ke teman-teman bagaimana kita sebagai programmer akan menunjukkan kepada si user cara membuat pasta. Sebenarnya ini nggak hanya membuat pasta, teman-teman bisa ganti cara membuat mie instan, cara membuat telur, nasi goreng, martabak, dan lain-lain. Karena pasta untuk mie instan bisa lebih gampang, jadi kita pakainya yang cook pasta teman-teman. Jadi sini pertama kita akan bertanya kepada user siapa namamu, lalu kita akan berkata hello user, begini cara membuat pasta.
yaitu pertama menunggu 2 detik, lalu program akan say atau mengatakan first boil water, atau pertama panaskan atau didihkan air. Yang selanjutnya adalah program akan menunggu selama 3 detik, lalu menuju ke program berikutnya atau outputan berikutnya, yaitu lalu wait selama 3 menit untuk 3 second. Jadi kita itu nggak pakai kontrol 3 second lagi di sini teman-teman. Jadi kita itu menggunakan kontrolnya di outputannya. Setelah itu kita akan say put the salt and sauce in the boiling water, lalu menunggu 3 detik, lalu saya itu pass enter water untuk selama 3 detik, wait for 10 minutes selama 3 detik, remove the water selama 3 detik, dan say down. Langsung aja kita run teman-teman untuk menghemat waktu. Ini seperti yang aku bilang tadi, menanyakan nama user, saat kita jawab, dia akan say hello Fikri, here how to cook pasta. First baru water, lalu menunggu 2 detik, nunggu 3 detik, ya seperti itu teman-teman. Nah ini akan sampai ke bawah. Nah seperti itu teman-teman. Remove the water and down. Kita bisa nambahin lagi sebenarnya, mungkin kita akan say say enjoy your meal. Kita pakainya yang biasa aja teman-teman, dan kita menggunakan si kontrol selama 1 detik. Kita akan say enjoy your pasta. Kita run lagi, kita bertanya, misalnya kita menjawab adalah Mutia, nama adik aku ya teman-teman. Seperti tadi, dan di akhirnya adalah enjoy your pasta. Seperti itu teman-teman. Ini akan agak lama, mungkin nanti aku akan percepat atau videonya aku cepetin ya teman-teman. Nah enjoy your pasta, seperti itu teman-teman. Yang di Python atau Replit juga sama teman-teman, kita akan mengajak user atau memberitahu user bagaimana cara membuat atau cara memasak pasta. Pertama seperti itu, kita membuat variabel nama, yaitu adalah jawaban dari input what is your name. Selanjutnya kita pertama kita import time dulu untuk kita menambahkan kontrol waktu. Selanjutnya kita hello name harus tutup pasta seperti tadi. Ini juga sama ya teman-teman. Dan ini udah ada enjoy-nya. Langsung aja kita run. Dia akan bertanya kepada kita siapa nama kita, lalu kita jawab misalnya Fadil, adik aku yang lain teman-teman. Nah Hexa, kalau Fadil dari tutup pasta, karena di sini nggak ada waktu untuk menunggunya, jadi dia langsung ke print hello teman-teman. Nah di sini kan ada kontrol waktu. Nah dia itu akan selalu sesuai dengan kontrol waktu yang udah kita tetapin teman-teman. Water and down enjoy, seperti itu ya teman-teman. Untuk si project cooking pasta ini masih gampang sebenarnya, karena kita cuma menggunakan input untuk bertanya kepada user siapa nama user, dan kita menggunakan output untuk yang lainnya, seperti itu teman-teman. Dan kita cuma menggunakan time.sleep. Untuk project cooking pasta itu aja teman-teman yang bisa aku tunjukin. Dan untuk PPT juga udah habis, karena dalam materi kali ini cuman itu aja yang mau aku tunjukin. Lagian juga di waktu juga udah cukup lama ya teman-teman, udah hampir 30 menitan ya. Jadi aku akan langsung tutup aja di video ini. Jadi mohon maaf teman-teman kalau masih ada salah, karena kita juga di sini sama-sama belajar, kita belajar bareng aja. Aku masih teman-teman ilmu yang aku pelajarin, dan teman-teman juga bisa sharing-sharing ilmu yang belum aku ketahui di dalam kolom komen. Sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan kata. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain video lain. Dadah teman-teman.